فاتحة رسولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المسلمين والشهداء والصلاة ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين وأهل من جميع أولياء من مشارق الأرض والمغربية بريها بركها لما كانوا وحضرهم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وجميع والشيخ محمد نووي الجابي وجميع أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح para pejuang Republik Indonesia minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in an Allah subhanahu wa ta'ala yadaghshahum birrahmah wal maghfirah wa an Allah yu'li darajatin fil jannah wa an Allah barakatihim wa asrarihim anwarihim yarzuquna al-futuh wal munuh wa rusuh wa sulah al-jabr wa dabatan nasuh wa an Allah yazuna min nafi wal amal ويحفظون من الزوج والزوجة والأعمار والنفس والعافية ويختمون بالحسنى وراض أن على هدينية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما واشتغل بالبطالة. وقال إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم وهو كقول من يريد مالا فيترك الحراثة والتجارة والكسب ويتعطل. وقال إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من الكنوز استغني به عن الكسب فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذن سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما وإن كان ما وصفاه min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun para jajaran takmir Masjid Al-Islah, kelajengaken pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah sampai kepada perkataan Al-Imam Al-Ghazali yang kemarin terakhir menika mengatakan beliau tentang adanya seseorang yang memiliki persepsi atau dalam mindsetnya itu memang Allah Maha Karim, Maha Dermawan, Maha Rahmat, dapat mengampuni semua dosa bagi para pelaku dosa. Ini kata beliau adalah kalimat yang benar, tapi urida biha batil, yang kalimat benar dibuat senjata untuk keleluasaannya melakukan sesuatu yang batil. Dan pelaku yang demikian ini dilakopi dengan sifat kedunguan, dengan pelakopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan bahwa orang yang cerdas
itu adalah yang menundukkan hawa nafsunya, yang kemudian melakukan amalan atau sesuatu untuk kebutuhan setelah matinya dengan berbagai macam ibadah. Sementara orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian tapi tamanna 'alallahil amani, punya angan-angan yang banyak di hadapan Allah, diampuni, dirahmati, tapi tidak melakukan hal-hal yang membawa turunnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna qaulaka hadza, bahwasannya perkataanmu ini, yudhahi ayyusyabih, menyerupai qaula, perkataan man yuridu, seseorang yang menginginkan, ayyasira, untuk menjadi faqihan, seorang yang ahli fiqih, orang yang faham, fi ulumiddini, di dalam ilmu agama, min ghairi ayyadrusa, tanpa dia belajar, ilman, kepada satu ilmu dari ilmu-ilmu agama. Perkataan yang demikian ini sama saja orang yang mengatakan bahwa oh Allah itu maha mulia, Allah maha dermawan, Allah maha rahmat, dapat mengampuni pendosa-pendosa seperti saya ini, wis to nglakoni dosa ndak apa-apa. Tapi nanti kan Allah kan mengampuni. Nah, ini salah satu perkataan, Pak. Memang ada kadang-kadang perkataan kalimat dari para ulama yang kalau tidak dicermati itu akan menjebak. Kita akan terjebak. Kula iki contoh dawuhipun seorang syu'ara, ahli syair, seorang ulama namanya Ibnul Halawi. Namanya sinten? Ibnul Halawi. Beliau itu pernah mengatakan, kun kaifa syi'ta fa innallaha dzu karamin. Jadilah apa yang kamu inginkan, sak karepmu. Arepe nyapa mawon sak karepe panjenengan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah memiliki kedermawanan. Wala 'alaika idza adznabna min ba'sin. Tidak ada sesuatu yang memberatkan kamu ketika kamu itu melakukan dosa daripada hal-hal yang berbahaya. Artinya kamu melakukan dosa apapun kamu tidak berbahaya. Niki mboten dipahami kanthi es itu kan, wah berarti saya mau berdosa mau apa? Wah Allah Maha Dermawan, kan begitu nggih? Beliau menegaskan illathnatani fala tuqarribuhuma abadan. Kecuali dua hal, maka dua hal ini jangan kamu dekati selamanya. Padahal kalimat sebelumnya ini hanya menginginkan, beliau ini hanya menginginkan diungkapkan kalimat sebelumnya tadi untuk menekankan pentingnya perkara yang dua yang akhir ini. Bukan kemudian boleh berdosa, menyepelekan dosa, bukan. Kecuali dua ini. Dua ini yang diberatkan, ngoten lho maksudnya. Yang pertama apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kenapa kok demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Al-Quran, menika innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, ketika Allah disekutukan. Allah niku lek disekutukan, Allah tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik kepada seorang yang diinginkan. Nah, kepada seorang yang diinginkan. Artinya para rawuh, selama dosa itu bukan dosa syirik, potensi Allah memberikan ampunan itu besar. Ketika kita menjadi hamba yang diinginkan untuk diampuni. Lek gak diinginkan ya mboten. Nggih. Lek mboten diinginkan nggih mboten. Walaupun itu dosa kecil, itu bisa jadi menjadi satu dosa yang dijadikan alasan untuk mengadab hambanya. Makanya innallaha khaba'a thalathan fi thalath, Allah itu menyembunyikan 3 di dalam 3. Di antaranya khaba'a rahmatahu, Allah khaba'a sukhtahu, Allah menyembunyikan kemurkaannya fi maksiyatihi, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Walaupun itu dosa kecil, kok itu maksiat, itu bisa potensi juga untuk Allah memberikan murka kepada orang itu. Yang kedua selain syirik, menika adalah al-idraru binnas. Ketika manusia melakukan hal yang merugikan manusia lainnya, nggih, dados ndolimi menungso. Ojo sirik, ojo ndolimi menungso. Niku pesene beliau. Awakmu arepe gawe dosa apa wae, wis ora dadi bahaya, kecuali loro iki aja mbok cedhaki. Syirik sing nomor kali, mendolimi manusia. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, karena saking besarnya dosa syirik dan saking beratnya perlakuan dolim, sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Halawi adalah untuk menegaskan pentingnya 2 perkara ini. Faham ya? Bukan kemudian membolehkan orang bermaksiat. Nggih. Bahkan ulama yang lain mengatakan la tangdur ila sigharil dzunub, jangan kamu pernah melihat kepada kecilnya dosa, walakin ungdur ila adhamati man asait, tapi selalulah lihat betapa agungnya zat siapa yang kau bermaksiat kepadanya. Nah, kalimat niki nyambung contoh. Kalimat niki wau dipergunakan untuk menekankan satu hal. Lho, tapi lek boten dipahami, awak dhewe niku malih akhirnya apa? Ngringane dosa teng ngarsane Gusti Allah. Kayak contoh malih, Imam Sufyan Ats-Tsauri kula bolak-balik matur teng panjenengan. Beliau ndawuhaken bahwasanya in laqitallah bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa baina ibadihi. Kamu berjumpa mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara kamu dengan Allah yang belum diampuni oleh Allah.
dalam kematianmu itu lebih ringan daripada kamu berjumpa dengan Allah dengan membawa satu dosa antara kamu dengan hamba-hambanya. Bukan berarti kalau kemudian kita itu mati napa menika membawa dosa kepada Allah terus enteng nih awak dhewe mboten, tapi ini memberikan titik berat kepada dosa kepada sesama. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ana zalim illam antakim adz-zalim. Aku adalah zat yang zalim jika aku tidak bersikap adil atau menghukum kepada pelaku-pelaku zalim. Paham ya? Terus nanti akan Allah niku rahmat, tapi juga Allah punya sikap adil untuk mengadili hamba-hambanya yang berlaku zalim kepada hamba-hamba yang lain. Nah, lek sampun hubungannya kali hamba Allah, lah niki mau diserahkan kali Gusti Allah datang hambane. Nah, pramila niki dadi titik berat. Allah Maha ngampuni lek hambane, Pak. Lek awak dhewe nyakiti orang lain, mendolimi orang lain, apakah dia bisa memaafkan? Nah, ngoten lho. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa perkataanmu ini menyerupai perkataan orang yang ingin menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang menguasai ilmu agama, tapi min ghairi ayadrus, tanpa dia itu mengkaji, mondok, mesantren, belajar ilman kepada satu ilmu. Justru orang itu wis boten purun belajar, boten purun ijtihad, kemudian wastaghala bil batalah. Orang ini justru menyibukkan diri dengan batalah. Batalah itu ay ta'attal, baqiya bila amal. Dia hanya rela untuk diam diri tanpa usaha. Waqala, lalu alasannya orang ini, orang ini pengen dadi wong alim, terus isine niku namung nganggur metekur, lalu kemudian dia mengatakan innallaha karim, Allah maha dermawan, rahimun, Allah maha penyayang, qadirun, mampu, maha mampu itu Allah, ala ayyufidha, Allah mampu untuk kemudian menuangkan atau menampakkan ayat hara, menampakkan ala qalbi. Allah niku nganugrahi teng ati kula minal ulumi, daripada ilmu-ilmu ma'afadahu, sesuatu yang ditampakkan ala qulubi anbiyaihi, atas hatinya para nabi-nabinya, wa auliyaihi, dan wali-walinya, min ghairi juhdin, dengan tanpa adanya usaha atau tanpa adanya upaya yang keras, masyaqqah syadidah, napa menika sesuatu yang berat, yang meletihkan, wa tikrarin, dan pengulang-ulangan, wa ta'allumin, dan belajar, lah wong sing model ngeten iki kira-kira kados pripun dhek namung ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, dermawanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian dia bersikap tidak seperti sikapnya orang-orang yang diinginkan. Pengen dadi wali, loh, wong awak mungkin delok intihaknya, hasilnya, hasilnya tanpa melihat usahanya mereka. Loh, kula niku pengen dadi kaya Syekh Abdul Qadir Jilani. Loh, awakmu pengen dadi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam hal apa? Oh, alime, karomai, langsung kemudian kemuliaane. Loh, kalau kamu pengen seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan lihat hasilnya, tapi lihatlah bagaimana ibtidaknya,
permulaannya. Makanya ulama niku ndawuhaken wong niku kok ndeloki hasile para aulia di masa kejayaannya atau di masa mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melihat permulaannya, maka wong sing model ngeten niki potensinya menjadi zindik. Potensinya wong sing model ngeten niki menjadi orang nggih yang pelaku kafir zindik. Ketoke niku agamawan, ketoke niku wonge niku adalah orang yang pengen dimuliakan di sisi manusia dari sisi agamanya, tapi ternyata orang itu justru bertentangan dengan agama. Nggih. Akhirnya pengen wah kayak wali fulan niku wis salate nang Mekah. Akhirnya meneng tok salatku yo nang Mekah. Model ngoten niku para Prabu. Akhirnya iki dadi wong sing cilaka. Padahal mereka itu menempuh jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan penderitaan. Makanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku sering menukil perkataannya Imam Malik yang beliau mengatakan dzaliltu napa menika taliban, kula niki ketika dalam proses mencari ilmu saya ini menjadi orang yang hina. Artinya apa? Ya jenenge murid dalam kondisi dia berpayah-payah, dalam kondisi dia tirakat, dalam kondisi dia itu nggih menghilangkan kesombongannya, dalam kondisi dia itu nggih wis pokoknya diremehkan dan lain sebagainya, dianggap tidak punya masa depan dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan ketika sudah matluban, ketika sudah menjadi orang yang diambil ilmunya, maka aku menjadi mulia. Menjadi apa? Mulia. Niku sejalan dengan apa yang dipun dawuhaken para salaf, bahwa mereka mengatakan malam takun lahu bidayah musyrikah, orang yang enggak punya, yang tidak ada pada diri seseorang itu bidayah, permulaan yang musyrikah, yang muhrikah, yang mengapi-ngapi, okay? Lam takun li nihayah musyrikah. Nanti ketika di akhirnya, di endingnya juga dia tidak akan punya sesuatu yang gemilang. Malam yujahid fil bidayat lam yusyahid fin nihayat. Orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam permulaannya, maka dia tidak akan menyaksikan kesuksesan nanti pada akhirnya. Intine ngoten niku. Tapi ono wae wong niku kemudian mengharapkan Allah kan memberi as-saqi baqi, yang memberikan masih ada, yang menjadikan Nabi menjadi begitu Allah, dan Tuhanku Allah juga. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi mulia, saya juga berhak untuk diberikan kemuliaan. Sebagaimana Allah memberikan para aulianya derajat, yang memberikan Allahnya sama, maka saya juga bisa diberi oleh Allah sebagaimana mereka para aulianya, para wali-wali diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlakuannya jauh daripada apa yang dahulu dilakukan oleh para aulia. Lah niki masalahnya. Niki masalahnya. Masya Allah. Sampai dipun dawuhaken dening para ulama. Di antaranya menika Sayyidina Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz, beliau niku dawuhaken al-ightiraru 'indi at-tamadi fi dzunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamah.
menurut saya termasuk ketertipuan yang paling tinggi adalah atamati fi dzunub. Dia terus senengane nglakoni napa? Dosa. Ala raja'il afwi. Wis nglakoni dosa ngoten niku seakan-akan enteng mawon. Dia punya husnudzon yang tinggi kepada Allah, raja'il afwi. Pangarep-ngarep dipun ampuni dening Gusti Allah, tapi min ghairi nadamatin, tanpa ada penyesalan ketika melakukan dosa. Sekarang melakukan dosa, ya Allah tapi jenengan Maha Pengampun. Ora ono terus nangis ngoten mboten wonten. Ora ono terus nyesel sesek teng atine mboten. Tapi jenengan kan Maha Pengampun Gusti, pun benjing malih. Wa tawaqqa'al qurbi minallah ta'ala bi ghairi ta'ah. Dia pengen punya posisi, nanti saya pengen jadi koyok Sunan Bonang. Saya pengen jadi koyok wali fulan. Kados Imam fulan. Derajati dhuwur nang ngarsane Gusti Allah. Tapi ternyata apa? Min bi ghairi ta'atin, dengan tanpa ketaatan yang dijalin. Masya Allah. Wantidaru zar'il jannah. Dia selalu punya rasa, nunggu kok aku bakal panen dengan panenan-panenan surgawi. Panenan apa? Surgawi. Bibadrin nar, tapi menggunakan benih-benih neraka. Wine neraka, tapi pengennya panen nang surga. Niki lah rada lucu. Wa talaba darul muti'in bil ma'asi. Dia menginginkan rumah yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli taat, tapi justru dia menggunakan dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Wantidaril jaza. Nggih, wantidarul jaza. Intidarul jaza niku ngenteni walesan saking Gusti Allah ingkang sae. Bi ghairi amalin, tapi dengan tanpa amal. Wa tamanni 'alallahi 'alal ifrat, tapi lek duwe angen-angen Gusti Allah niku kebangetan. Ora duwe amal, ya Allah jenengan lebetne kula niku surga firdaus. Dawur njaluke, Pak. Ya Allah, jenengan kumpul niku kula dateng Kanjeng Nabi Muhammad, terus kula sing paling celak kali Kanjeng Nabi Muhammad. Rojaknya ini bener, Pak. Nggih napa mboten? Tapi ternyata lek didelok amali, belas orene amalan sing deketne kepada Kanjeng Nabi. Sholawat nggih mboten, mengikuti sunah Kanjeng Nabi nggih mboten, nggih ngibadah kathah ingkang dipun perintahaken Kanjeng Nabi nggih mboten. Lah niki wakat niki makane ya Allah dinadomaken kalian ba'du syu'ara menika dipendhawaken tarjun najah walam tasluk masalikaha. Kamu pengen selamat, pengen sukses, tapi kamu tidak pernah menempuh jalannya sukses itu. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu, yang namanya apa? Kapal menika tidak akan pernah berjalan, bergerak, berfungsi ketika dia itu ada di daratan. Sak gede nopo kemawon praune, semewah apapun kapal pesiarnya, tapi kalau tidak diletakkan pada maslaknya, pada tempat di mana perahu itu berfungsi, ya tidak akan pernah menikmati perahu itu. Nggih napa mboten? Perahu niku dalane menika adalah air medianya.
Kamu pengen menikmati perahu, terus kemudian bisa menyampaikan kamu dari satu benua ke benua yang lain dengan pesawat pesiarmu. Tapi ternyata kemudian perahunya tadi itu di atas daratan. Kan ini rodok ngimpi, ngoten lho. Jadi kalau mau menempuh satu kesuksesan, ya tempuhlah jalannya. Jangan hanya mengangan-angan jadi orang sukses, tapi kemudian mboten menempuh jalan suksesnya. Begitu. Ya Allah. Wa huwa kaqauli man yuridu malan. Ini juga sama, kata Imam Ghazali. Kaqauli man, seperti ucapannya seseorang yuridu yang menginginkan malan harta, fayatrukul hirathah. Kemudian orang itu meninggalkan bekerja. Pengen jenengan cita-citane napa? Kula niku pengen dadi wong sing paling sugih teng antru mriki, Bib. Sampeyan kerja napa? Mboten, kula niku nggih namung serabutan. Kerja kula niku nggih dereng jelas sampai sakniki. Oh, ya ngimpi sampeyan. Nggih. Ngimpi. Nggih. Ya Allah. Masya Allah. Wat tijarata. Kemudian juga meninggalkan perdagangan. Khirathah niku lebih kepada tandur. Dadi wong sing khirathah. Khirathah niku wong sing tani, petani sukses, ngoten. Wat tijarah, dagang nggih mboten bakno. Wal kasbah, berkreasi, berkarya, bikin apa, mboten yonan. Lalu apa yang terjadi sama orang itu? Wa yata'attala, pilih jalan nganggur. Nggih. Waqala, lalu pun nganggur model ngoten niku, nganggur metekur. Waqala, dan kemudian mengatakan, innallaha karim, Allah maha dermawan, rahim, Allah maha belas kasih, lahu khazainus samawat, Allah punya berangkas-berangkas langit, wal ard, dan juga berangkas-berangkas yang ada di muka bumi, wa huwa qadirun, dan Allah itu maha mampu, ala ayyutli'ani ala kanzin minal kunus, kemudian Allah mampu untuk memberikan kepada saya, ya, menampakkan, memberikan, mengucurkan kepada saya apa? Ala kanzin minal kunus, dari berangkas-berangkasnya Allah. Allah maha kaya. Kalau Allah ingin memberikan kaya kepada hambanya, Allah maha mampu, dan barangkali niku saya. Tapi apa? Meninggalkan sebab. Meninggalkan apa? Sebab. Ya niki ken dadi dukun mawon. Kita wong dadi tukang sulap mawon. Bim salah bim abra kadabra ngoten mawon karuan. Wis gak gelem diarani dukun, gak gelem diarani napa? Tukang sulap, terus tapi duwe persepsi model ngeten niki. Susah. Nggih. Ya Allah, istaghniya bihi. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala anil kasbi, sehingga mengalahkannya untuk dia bekerja. Wis kula nyapa sampean niku gak kerja. Oh, Gusti Allah maha kaya, ora perlu aku kerja, engko lek Gusti Allah ngersakne kula niku sugih lak sugih dhewe. Faqad fa'ala. Punya dalil lagi dia, dan benar-benar Allah telah melakukan zalika, hal itu. Nggih, artinya apa? Allah telah memberikan orang niku sing miskin iso berubah bleng langsung dadi kaya, tahu-tahu mendapatkan harta kirun. Harta kirun Pak, dagelan niki. Untuk harta karun maneh nggih. Masya Allah. Li ba'di ibadihi, kepada hamba-hamba, sebagian hamba-hambanya. Memang ada orang-orang yang semacam itu, tapi wong-wong sing ngoten niku biasanya ora tahu ngarep-ngarep. Lek awakmu wis tahu ngarep-ngarep, bahkan sampai saat niki ngarep-ngarep, ora bakal dikei malahan. Lek wong-wong niku dikei harta karun dan lain sebagainya niku kaget. Ya memang karena susah ditulung oleh Gusti Allah dengan kuasanya. Tapi lek modele wong kaya awakmu gak duwe sebab belas model ngeten iki, ketoke kok malah belas ora bakal diparingi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idzan,
Kata Imam Ghazali, awakmu sakniki lek model ngeten niki, fa anta idza sami'ta, kamu ketika mendengar kalama hadaini, perkataan wong sing model ngeten niki, hadaini rajulaini, wong loro sing model ngeten niki, artine wong sing duwe pengin alim tapi gak gelem belajar, atau pengin harta tapi mboten gelem napa kerja, maka istahmaktahuma. Nggih, artinya apa? Kamu itu ya, Masya Allah, kamu itu adat tahuma ahmaqaini, kamu menghitung keduanya ini sebagai orang yang bodoh. Wasakhirta, lalu kamu menundukkan minhuma, dari keduanya, wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan. Artine ngeten, sampeyan lek duwe angen-angen kaya wong loro sing disebut nimang, sampeyan niku sejatinya sudah menjadi orang yang bodoh, orang yang dungu, walaupun ma wasofahu, apa yang kamu dibodohkan oleh dua orang tadi, kamu dibodohkan oleh orang dua tadi, walaupun yang disifati olehnya min karabillah, daripada kedermawanan ini pun Gusti Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah, sidqan menika leres. Gini mboten? Allah Maha Mampu mboten? Leres. Disifati Allah Maha Mampu, Allah Maha Kaya, dan Allah berhak memberikan kekayaan kepada siapa. Bener mboten niku? Bener, memang bener. Tapi kamu dibodohkan oleh orang itu, orang dua tadi, sing pengen alim tanpa belajar, pengen harta tanpa kerja. Wahakon, dan itu memang bener. Sidkon wahakon, enggak ngapusi wong niku. Ya memang bener, sahih, sabit. Benar memang Allah Subhanahu wa taala menika ala kulli syai'in qadir. Kepada sesuatu Allah niku maha napa? Mampu. Nah, tapi li anna Allah taala ajra li kulli syai'in yahtaj ilaihi syakhs sababan wa tariqan. Tapi sampean kudu garis bawahi, itu semuanya diberikan oleh Allah niku biasane karena sebab, karena jalan yang ditempuh. Lek mboten ngoten, Gusti Allah mboten bakal menjadikan satu kejadian, contoh satu kejadian kepada Sayyidah Maryam, seorang wanita yang ketika itu diusir, dituduh menjadi pelaku zina. Lah wong meteng kok gak duwe bojo. Padahal Sayyidah Maryam niku mboten apa? Gadah bojo panjenengan, nggih mboten nate berhubungan. Makanya Sayyidah Maryam niku perawan. Pada hakikatnya apa? Perawan. Dan nanti yang akan menikahi Sayyidah Maryam itu adalah sinten? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad teng surga. Kanjeng Nabi niku bakal dinikahne dengan satu Sayyidah Maryam, kedua ada seorang wanita namanya Imro'atu Musa, ya, ukhtu Musa. Yang ketiga Imro'atu Fir'aun, Asiyah, Siti Asiyah kalih saudara perempuannya Kanjeng Nabi Musa. Niku tiga perempuan ini niku calone Nabi, istrine Nabi, calon istrinya Kanjeng Nabi. Pun Sayyidah Maryam niku, beliau niku ketika hamil dituduh terus terusir,
Beliau niku berada di gurun pasir yang tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian beliau mau melahirkan niku bingung. Ya Allah, ndonga teng Gusti Allah niki pripun niki Gusti, ngeluh teng Gusti Allah. Terus diperintahkan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bil jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Teng Al-Qur'an menika teng surat apa? Maryam. Perintahipun Gusti Allah, ketika itu ada satu pohon kurma. Pohon kurma niku pohon yang paling kokoh. Makanya awak dhewe lek badhe mentahnik seorang bayi menika disunahkan pakai kurma. Selain alasannya itibak kepada Kanjeng Nabi, yang nomor 2 tafaul. Kenapa? Karena kurma itu pohonnya adalah pohon yang paling kokoh, padahal dia tumbuh di pasir, tapi dengan terpaan angin sekuat apapun dia tidak akan pernah, belum ada ceritanya kurma niku tumbang karena angin. Saking kokohe. Nah, kersane napa bayi niku duwe iman sing kokoh, aja mbok permen, nggih. Tapi apa? Kurma mawon, nggih ditahnik para ulama kan ngoten. Sampun. Nah, Sayyidah Maryam ketika itu para rawuh menika dalam kondisi lemah, bunting besar. Perempuan lagi sifatnya adalah lemah. Tapi kemudian ingin Allah memberikan rizki kepada Sayyidah Maryam untuk makan. Gusti Allah ndawuhaken apa? Hei Maryam, huzi ilaiki. Coba sampean condongne iki lho, sampean erok pohon kurma. Mungkin pikiran Sayyidah Maryam, oh apa aku kuat ngerok wit kurma sing kokoh model ngeten iki. Saya seorang wanita yang lemah yang dalam kondisi lapar. Tapi perintahipun Gusti Allah apa? Kon ngerok wit kurma. Tujuannya apa? Tusakit alaiki rotaban janiyah. Niki masya sik mentah kurmone, tapi begitu Anda punya upaya untuk ngogrok niku walaupun sik entah langsung dimatane Gusti Allah, dirontokne kali Gusti Allah. Tapi ada usaha. Ada pergerakan gerok. Ora terus mek meneng tok ngenteni kurmane mateng langsung gerok, langsung turun mboten. Ada perintah sebab. Perintah apa? Sebab, ngoten lagi. Ada sebab Allah memberikan itu. Fa innallaha ta'ala qadir ayyusqita rudban ala sayyidatina Maryam. Allah mampu untuk memberikan kurma itu kepada Sayyidah Fatimah min ghairi tahrikil jiz'i. Allah mampu untuk memberikan tanpa harus digerok oleh Sayyidah Maryam. Enggak perlu ngoten, Gusti Allah ya mampu. Tapi Allah memerintahkan untuk Sayyidah Maryam melakukan sebabnya. Nggih. Illa annallahu ta'ala ajra kulla syai'in ala tariqatihi. Allah akan memberikan kepada sesuatu sesuai dengan jalannya. Makanya sampai syair sebagai penutup niku ndawuhaken alam taro annallaha qala li maryama wa huzzi ilaikil jiz'as tusaqitur rutabu walau syaa'a an tajtanihi min ghairi hazziha walakin huzzil jiz'a janathu walakin kullu amrin lahu sababu. Nah, dawuhipun apa? Awakmu apa gak eruh tatkala Gusti Allah niku ndawuh teng Sayyidatuna Maryam. Ayo Maryam, gogroken pohon kurma itu maka akan turun kepadamu kurma. Nggih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dia tanpa untuk gerok niku wau, walaupun Allah mampu untuk memberikannya walaupun tanpa dipun erok, walakin huzil janathu walakin kullu amrin lahu sababu. Tapi ternyata semua segala sesuatu itu memiliki sebabnya. Ngoten nggih. Pramila dengan semacam ini kula panjenengan mudah-mudahan akan dapat berpikir bahwa Allah memang maha mampu, tapi yang kemudian menjadi tugas kawula panjenengan adalah bergerak
bergerak setelah pergerakan kula panjenengan dipun serahaken dhateng Gusti Allah. Taharraku, bergeraklah, fa inna fil harakati barakah, karena di dalam pergerakan di situ ada keberkahan. Sing pengen sugih ogreya kerja sak mampune sampean, di situ ada jalan yang dibuka oleh Allah untuk Anda disukseskan, tidak nganggur. Sing pengen alim belajar, berusaha, walaupun kita terbatas, tapi kalau kamu buka dengan belajar itu berarti kamu buka jalan untuk Allah memberikan anugerah ilmu yang manfaat kepada kula panjenengan. Allahumma amin. Pengen dadi wong sing ahli ibadah, nggih ngoten, berusaha ibadah, urung khusyuk ojo waleh, terus belajar. Kenapa? Karena di situ kamu telah membuka jalan untuk kemudian menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan saged nglampahi niki. Allahumma amin. Niki Rebo Wekasan nggih. Panjenengan mugi-mugi hari ini bisa banyak zikir, banyak baca doa-doa, di antaranya doa minta perlindungan. Baca surat Al-Falaq sing kathah. Nggih. Qul a'udzu birabbil falaq. Niku ta'awudz ngoten nggih. Utawa a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau baca apa namanya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau lek saged jenengan nglampahi mangke salat yang diajarkan oleh Imam Dairabi, salat hajat. Boleh waktune kapan mawon boleh. Sing penting sadurunge maghrib dan di waktu yang tidak haram. Waktu yang haram niku nek waktu 5 niku lho, nggih. Bar subuh, sadurunge isra ngenten iki, terus utawa pas istiwa, utawa bar asar, nggih. Sing model-model ngoten niku mboten usah. Nah, sampean lampahi 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca inna a'tainakal kautsar ping 17. Mungkin rakaat kedua baca kul huwallahu ahad ping gangsal. Nggih betul ya? Kul huwallahu ahad ping gangsal. Salam. Rakaat ketiga sampean waca Fatihah maneh terus mari ngoten waca kul a'udzu birabbil falaq ping pindah. Rakaat yang terakhir menika setelah Fatihah baca kul a'udzu birabbin binnas. Mari ngoten maca donga. Lan jenengan mungkin ada doa-doa. Boleh, 1 rakaat jadi 1 boleh, dipisah juga boleh. Oh, mboten. Per rakaat. 1 rakaat yang pertama 17. Nggih. Mari ngoten sujud, terus rakaat kedua 5 kul huwallah, rakaat ketiga kul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempat kul huwallah kul a'udzu bibinnas. Nggih, mari ngoten terus donga-donga. Lah niku niate aja niat salat Rebo Wekasan. Niku tidak ada tuntunan dari Kanjeng Nabi, ya, salat Rebo Wekasan tidak ada. Salat hajat lidaf'il bala. Boleh hajat untuk apa? Untuk apa namanya ya? Hajatin apa? Lidaf'il bala, untuk hindarkan kita dari bala. Lah Imam Dairabi ndawahaken wong sing nglampahi niki insyaallah dalam 1 tahun dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah nggih. Mungkin jenengan ngersakaken teng pantai kali kula monggo. Kula mengki insyaallah jam 12 berangkat teng pantai. Teng pundi teng pantai Kelatak. Kali Abah insyaallah nderek Abah. Nggih kali bolo-bolo ngoten beto daharan kiambak dahar teng mriko. Memang tidak diumumkan tahun ini, hanya orang-orang dekat. Nah jenengan orang-orang dekat kula. Monggo lek badhe mriko silahkan. Nggih bawa makan sendiri, diniati nggih kalau sedekah nggawa nggone wong, dikekne wong untuk apa? Daf'il bala. Karena sedekah niku napa? Innal bala ya la yatahattas sedekah. Bala niku tidak akan bisa menembus sedekah. Hari ini jangan lupa sedekah. Nggih. Bismillah. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.